Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina wa rasulina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa rizqan wasi'a wa 'amalan mutaqabbala. Wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillah, yang sama-sama kami hormati pengurus masjid, terkhusus ketua masjid Ustaz Ahmad Paiman hafizahullah. Kemudian yang sama-sama kami hormati pula jamaah salat subuh, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kami banggakan, yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya, para asatidzah dan santri-santri pesantren Tahfidzul Quran Al-Fatah yang semoga selalu diberikan keistiqomahan, selalu diberikan kemudahan di dalam menuntut ilmu ataupun mengajarkan ilmu. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Sampai detik ini, sampai waktu ini, sampai pagi ini, kita masih banyak merasakan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Segala bentuk yang enak-enak ini, yang fasilitas yang kita rasakan, kesehatan yang kita nikmati ini semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah sewajarnya, sudah sepatutnya, sudah seharusnya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, salah satunya dengan banyak-banyak mengucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Dan alhamdulillah, ya, terpantau ya dari statusnya Ustaz Paiman dari jam 3 tadi, ya, santri-santri dan para asatidzah ya sudah memulai hari Ahad ya dengan sholat tahajud bersama, ya, sholat tahajud satu juz ya. Ya, semoga diberikan keistiqomahan ya, pun semoga semuanya dapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan dengan tidur sebentar tadi ya. Kemudian dilanjutkan dengan salat subuh dan dilanjutkan dengan talabul ilm, menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin kita sampaikan ya, khususnya ini nasihat untuk kami pribadi dan umumnya untuk semua. Ya, ketika kita menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi perkara ini perkara yang besar ya, seperti masalah salat,
masalah menuntut ilmu, maka selalu ya niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Mulai bangun tidur tadi ya, bangun yang diingat Allah Subhanahu wa taala, zikir alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang ahyana, apa santri-santri, ahyana, yang telah menghidupkan kami, yang telah membangunkan kami dari ba'dama amatana, setelah kematian kami, setelah tidur kami. Ya, Masya Allah ya, bisa bangun hari ini. Sekali lagi ini segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, dan perlu diingat wa ilaihin nusyur, dan tempat kita kembali adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dari kubur lil jaza, untuk diberikan balasan. Ya, kalau kita berbuat baik akan diberikan balasan kebaikan, sedangkan sebaliknya apabila kita melakukan segala bentuk kedurhakaan kepada Allah, keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan dibalas dengan keburukan. Maka diresapi doanya dari bangun tidur tadi. Dan Masya Allah sudah dilanjutkan dengan doa pagi, asbahna wa asbahal mulku lillah. Kami telah memasuki pagi ini, asbahna wa asbahal mulku lillah ya. Ya, al-mulku, kerajaan ini milik Allah Subhanahu wa taala. Asbahna, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Ya. Ini kita masih awal ya, untuk bersyukur kepada Allah. Allahumma bika asbahna, ini salah satu doa juga, doa pagi. Allahumma bika asbahna, ya Allah ya Rabb. Allahumma bika asbahna, kami telah memasuki pagi ini bika, atas izinmu ya Allah, atas kehendakmu ya Allah, atas ridhamu ya Allah. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna. Pun nanti kita masuk sore ya, kalau kita masih hidup sore nanti, malam nanti, ini semua juga atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wa bika nahya, dan kita hidup wa bika nahya, ini semua juga atas kehendakmu ya Allah, atas izinmu ya Allah. Wa bika namutu, dan kita meninggal pun ya, itu juga atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaikan nusyur, dan hanya kepadamu lah kami kembali. Ya, alhamdulillah. Sekali lagi ya adik-adik ya, santri-santri yang semoga ya, sekali lagi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, betul-betul ya niatnya diperbaiki karena Allah Subhanahu wa taala, agar semua kegiatan kita, amalan kita ini benar-benar berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sayang banget kalau udah sholat berdiri 1 juz ya, karena dipaksa ustadz, karena takut hukuman. Ya enggak apa-apa, mungkin tadi masih terpaksa ya, sekarang diubah niatnya. Ya, ustadz itu hanya fasilitator ya, hanya mewadahi, hanya membangunkan, hanya mendorong supaya kita melakukan ketaatan. Maka jangan sampai ya bangun malam terpaksa ya, harus diubah. Ya sudah didorong ustadz, tinggal diubah niatnya, supaya ngantuknya, supaya usahanya, pengorbanannya kan butuh usaha, butuh kesungguhan untuk bisa bangun di sepertiga malam. Sekali lagi diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Banyak terima kasih sama ustadznya, jazakumullah khair ustadz, sudah dibangunkan, matur suwun, sudah diarahkan, sudah digiring ke masjid, sudah dibuatkan program tahajud. Tapi sekali lagi niatnya harus karena Allah Subhanahu wa taala, termasuk duduk kita setelah salat subuh ini, belajar kita setelah salat subuh ini benar-benar niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, agar supaya apa? Mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Tadi juga sudah doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kalau mau dapat ilmu yang bermanfaat, belajar murni karena Allah Subhanahu wa taala. Ayo dari sekarang yang baru-baru nih, kayaknya masih ada yang baru-baru
niatnya diperbaharui terus ya. Belajar ke sini dari diri sendiri untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, untuk mencari kehidupan akhirat. Kemudian salawat serta salam semoga terlimpah kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga limpahan rahmat juga Allah berikan kepada istri-istri beliau, keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta orang-orang yang senantiasa sungguh-sungguh untuk mengikuti sunnah beliau, berusaha berupaya untuk mengikuti kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak dikumpulkan bersama beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab Ad-Da' wa Dawa ya. Kalau kemarin mungkin ada Ustaz Paiman, ada Ustaz Nur Huda ya, Rahihul Mahtum, sepertinya ada Sirah Nabawiyah ya. Insyaallah kesempatan ini kita akan membahas kitab Ad-Da' wa Dawa ya, masih di muqaddimah ya, pelan-pelan belajar, pelan-pelan kemudian difahami, diulang-ulang, dimurajaah, dan yang paling terpenting adalah diamalkan. Terakhir kemarin kita membahas satu hadis yang cukup panjang ya, tentang keutamaan alhamdulillahirabbil alamin. Masih ingat ya insyaallah yang nyatet. Nah ini masyaallah ya, luar biasa nih santri-santri bawa kitab, bawa bolpen. Memang belajar itu harus diikat dengan tulisan. Ini nasihat dari Imam Syafi'i ya. Al-Imam Syafi'i memberikan nasihat, ikatlah ilmu dengan tulisan. Ini Imam Syafi'i yang super cerdas, yang sekali dengarkan aja hafal, itu pun nasihatnya seperti itu. Kita merasakan ya, walaupun kita faham ketika Ustadz itu menjelaskan, walaupun kita hafal pada saat Ustadz menjelaskan, tapi nanti sorenya ditanya itu biasanya lupa kalau nggak ada catatan, kalau nggak runtut ketika menyampaikan ilmu. Tapi kalau nyatet ya, misalnya sore ada dadakan disuruh Ustadz tolong isi pengajian di sana, gantikan Ustadz, tolong isi TPA apa materinya apa, nanti tinggal buka buku catatan yang materi sama Ustadz Paiman, sama Ustadz yang lain, itu tinggal dibuka, mudah langsung ingat apa yang sudah dipelajari. Ini maka ya kemarin kembali lagi ya, kita sudah membahas satu hadis yang cukup panjang ya, tentang keutamaan alhamdulillahirabbil alamin yang dapat menyembuhkan penyakit ya. Salah satu obat itu adalah Al-Qur'an. Ya insyaallah kita lanjutkan. Qala al-muallif rahimahullah. Ya, kita ulang sedikit tidak apa-apa. Faqad athara hadha ad-dawa, qala al-muallif rahimahullah al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, faqad athara hadha ad-dawa fi hadha ad-da' ya. Ketika kita membahas satu hadis ya, alhamdulillahirabbil alamin, ini dapat menyembuhkan penyakit yang sulit disembuhkan ya pada saat itu, maka setelah kita membaca hadis ini, maka kita akan mendapatkan athara hadzal dawa fi hadzal da' ya, bahwasanya Al-Qur'an ini memberikan dampak pengaruh yang besar di dalam pengobatan. Wa zalahu hatta ka'allam yakun, ya, dapat menghilangkan penyakit seakan-akan ka'allam yakun, sebelumnya tidak ada penyakit. Wa huwa ashalu dawa wa aisarahu, dan Al-Qur'an adalah salah satu obat yang paling mudah, ashal wa aisarahu. Walau ahsanal abdu tadawi bil Fatihah, kalau sekiranya seorang hamba tadawi bil Fatihah ya, melakukan pengobatan dengan surat Al-Fatihah, la ra'a laha ta'thiran ajiban fi syifa, maka dia akan mendapatkan pengaruh yang hebat, pengaruh yang sungguh luar biasa di dalam penyembuhan. Ahsanal abdut tadawi, ya, ketika menggunakan Al-Fatihah ini dengan sebaik-baiknya, memperhatikan adab-adab membaca Al-Quran, memperhatikan adab-adab berdoa, ya, sehingga doa tersebut atau Al-Fatihah atau ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini memberikan pengaruh yang sangat luar biasa. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah melanjutkan, wa makathtu bi Makkah
muddatan ta'tariyani ya. Kemudian aku pernah ya, maka itu menetap di kota Makkah muddatan ya, beberapa saat. Asabani ya. Kemudian ya saya pernah terkena beberapa penyakit, beberapa penyakit. Wala ajidu tabiban wala dawa, dan pada saat itu ya kami tidak mendapatkan tabib ya, dokter, wala dawa, juga tidak mendapatkan obat. Ya, kalau santri sakit perut sedikit, pusing-pusing sedikit ya, banyak baca Quran ya. Jangan malah pura-pura sakit. Nah, ada ndak di sini ya? Wah, agak pusing dikit ya. Padahal ya karena capek mungkin ya, karena capek atau karena pelajaran terlalu banyak, hafalannya target apa, malah ngindar ya. Bukannya mencoba sungguh-sungguh, tapi mending pura-pura sakit, habis itu tidur. Nanti kalau ustadznya datang langsung, aduh sakit. Nah. Tapi insya Allah di sini tidak ada ya. Sini insya Allah sungguh-sungguh ya. Ya, kalau ini ya kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah pernah menetap ke Mekah ya. Ini ulama dulu itu belajar itu dari negara ke negara ya. Ya sama kayak antum, dari kampung ke kampung ya, dari kota ke kota ya. Maka kalau sakit ya habis itu nggak ada dokter, obatnya lagi nggak ada, ya ini ingat pesannya Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, fakuntu wa'alid nafsi bil Fatihah ya. Dan aku wa'alid nafsi, mengobati diriku dengan Al-Fatihah. Insyaallah semuanya hafal Al-Fatihah. Ya, insyaallah semuanya hafal Al-Fatihah. Fa'ara laha ta'thiran ajiban, dan saya melihat ya, laha ta'thiran ajiban ya. Pengobatan dengan Al-Fatihah ini memiliki ta'thiran, memiliki pengaruh, memiliki dampak ajiban yang sangat ajib, yang sangat hebat, yang sangat luar biasa. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, fakuntu asif dzalik liman yastaki alaman ya. Kemudian saya pun memberikan saran kepada orang-orang yang yastaki alaman, yang sakit atau yang terkena sakit. Wa kana, untuk apa? Untuk pengobatannya dengan Al-Fatihah. Wa kana katsiran minhum yabra'u sari'an, dan banyak dari mereka yang mengamalkan ini yabra' sari'an ya, sembuh dengan cepat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kemarin, ini pelajaran yang kemarin. Insyaallah yang hari ini kita lanjutkan. Walakin qala al-muallif rahimahullah, walakin ya, akan tetapi hahuna amrun yang bagi at-tafattun lahu ya. Namun ya kata beliau, ada satu permasalahan yang harus dipahami ya, harus diperhatikan, bahwasanya apa? Wa huwa annal azkar, bahwasanya sesungguhnya zikir-zikir, wal ayat, dan ayat-ayat, wal ad'iyah, dan doa-doa, allati yustashfa biha wa yurqa biha ya. Tadi apa? Zikir-zikir, ayat-ayat, doa-doa yang bisa digunakan untuk ruqyah, yang bisa digunakan untuk pengobatan. Hiya fi nafsiha nafi'ah syafi'ah ya. Pada hakikatnya sangat bermanfaat dan dapat menyembuhkan. Doa-doa, ayat-ayatnya, zikir-zikir, pada hakikatnya nafi'ah syafi'ah, dapat menyembuhkan penyakit, nafi'ah, dapat bermanfaat. Akan tetapi yang perlu digarisbawahi, walakin tastad'i qabulul mahal ya. Akan tetapi ternyata tetap saja ya, doa-doa, zikir-zikir, ayat-ayat memiliki apa? Ketergantungan terhadap keadaan tubuh penderita dan kuatnya pengaruh yang mengobati. Qabulul mahal, yang menerima ya. Wa quwwatu himmatul fa'il, kemudian kekuatan yang membacakan Al-Qur'an ya. Jadi ada yang harus diperhatikan. Memang betul doa-doa, zikir-zikir, ayat-ayat itu dapat menyembuhkan, tetapi ternyata memiliki dampak yang berbeda-beda. Ada yang harus diperhatikan. Ada yang harus diperhatikan ketika kita berdoa,
ketika kita membaca ayat-ayat, ketika kita berzikir kepada Allah, itu ada yang harus diperhatikan. Famata takhallafa asy-syifa kana li dha'fi ta'thiril fa'il ya. Terkadang ya doa ini seharusnya kuat pengaruhnya, akan tetapi kok malah sebaliknya dha'f ya. Kok malah lemah? Itu karena apa? Ta'thirul fa'il. Karena yang membacakan ini enggak sungguh-sungguh. Itu contoh. Karena yang membacakan ayat tersebut tidak sungguh-sungguh minta kepada Allah. Karena yang membaca ayat-ayat tersebut tidak faham apa yang dia baca kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya sekedar alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, tapi tidak memahami maknanya. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang ya. Betul-betul memahami sedalam-dalamnya ya. Kalau tidak memahami, hanya sekedar baca lewat begitu saja, ya pengaruhnya juga tidak kuat. Kemudian aulimane, atau ada penghalang ya, atau ada penghalang kawin fi yamni ayyanji fi dawa, atau ada yang menghalangi bacaan tersebut harusnya dapat menyembuhkan tapi tidak dapat menyembuhkan. Ada penghalang ya. Ini insyaallah akan kita bahas sedikit-sedikit ya. Ini kita masih di muqaddimah. Kama yakunu dzalik fil adwiyah wal adwa al hissiyah. Sama juga ya, obat ya. Obat-obat dalam mengobati jasmani kita ini kan dampaknya beda-beda. Dampaknya beda-beda. Ada yang tubuh ini alergi terhadap obat tersebut, ya harusnya menyembuhkan, bisa menimbulkan penyakit. Sudah beli obat Panadol misalnya, disebut merek ya. Misalnya obat pusing, tapi setelah diminum ternyata tubuh tidak nerima ya, akhirnya tetap pusing ya, obatnya enggak ampuh. Begitupun ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, doa-doa, zikir kita setiap hari doa, ternyata tubuh ini berbeda-beda ya. Pengaruh doa terhadap tubuh ini berbeda-beda. Ternyata ada yang menghalanginya, ada faktor-faktor atau sebab-sebab yang doa itu jadi lemah. Ketika kita doa kok enggak ijabah, kok kita doa enggak ada pengaruhnya terhadap diri kita. Wa qad yakunu limani qawiyyin yamna'u min iqtida'i atharuhu fa inna at-tabi'a idza akhadha ad-dawa biqabul at-tam kana intifa'ul badan. Ini sama ya tadi. Kalau ya ada penghalang kuat ya, sehingga menghalangi pengaruh tersebut ya. Karena sesungguhnya tabiat ya, suatu kebiasaan, obat ini biasanya ya akan memberikan pengaruh yang besar kepada tubuh. Akan tetapi kalau kita tidak memperhatikan faktor-faktor penyebab doa itu kuat, maka sama aja ya, sama aja. Wa kadzalika ad-du'a, begitu juga dengan doa. Fa innahu min aqwal asbab fi daf'il makruh ya. Bahwasanya sesungguhnya doa ini adalah salah satu sebab yang paling kuat ya. Salah satu sebab yang paling kuat fi daf'il makruh ya, untuk menghalangi kita dari sesuatu hal-hal yang tidak kita sukai. Itu doa. Jadi jangan menyepelekan doa. Ini di muqaddimah saja, salah satu solusi menyelesaikan ujian, salah satu solusi, salah satu obat untuk menyembuhkan penyakit adalah dengan doa. Dan di sini disebutkan oleh Imam Qayyim al-Jauziyah, doa itu adalah min aqwal asbab, salah satu sebab yang paling kuat fi daf'il makruh, untuk menghalangi kita dari sesuatu yang tidak kita sukai, apapun itu, bencana, ujian, cobaan, penyakit, itu dengan doa. Wa husulul matlub ya, doa ini juga menjadi salah satu sebab yang paling kuat husul, untuk mendapatkan al matlub, apa yang kita inginkan, apa yang kita mau, apa yang kita minta, itu doa. Walakin qad yatakhallafa anhu atharuhu, akan tetapi sekali lagi ternyata pengaruhnya berbeda-beda.
Imma li dha'fi itu bisa salah satu sebabnya karena lemahnya jiwa ini ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, atau imma li dha'fil qalb, atau lemahnya hati ini ketika berdoa. Hatinya nggak hadir ya. Hatinya kemana-mana. Doa, ustadznya doa amin amin tapi pikirannya rumah ya. Pikirannya liburan, pikirannya futsal. Apa yang ustadz doakan tadi enggak masuk ke kita. Maka ketika berdoa itu benar-benar hatinya harus hadir. Karena kalau hatinya enggak hadir, di sini disebutkan li dha'fil qalb ya, bisa mempengaruhi doa itu jadi lemah karena lemahnya hati. Atau wajamiyatu alaihi waktu doa, atau enggak fokus ketika berdoa. Enggak fokus ya, enggak fokus ketika berdoa. Kemudian wa imma li husulil mani, atau ada penyebabnya penghalang diijabahnya doa. Contohnya apa? Min aklil haram, dari makan makanan yang haram. Ya, kalau bukan jatahnya ini santri, kita pun pernah jadi santri ya, dari SD, SMP, SMA nyantri. Kalau bukan jatahnya jangan ngambil dulu ya, selesaikan, kawan-kawannya dapat semua, baru kalau ada sisa ngambil double. Kelihatannya sepele ya, kelihatannya remeh ya. Akan tetapi ya itu mungkin yang menghambat kita susah hafalan. Itu mungkin yang menghambat kita susah memahami apa yang disampaikan ustadz di kelas. Itu mungkin juga yang menghambat kita males berjamaah, males sholat berjamaah ya. Min aklil haram, ini kalau contoh santri ya. Kalau contoh nanti setelah keluar dari pesantren ya, ini banyak ya contoh dari makanan-makanan yang haram. Makanan ya, yang dimaksudkan makanan haram di sini bukan teh tulisannya haram, bukan ya. Itu masuk juga ya, kalau ada sesuatu yang haram hakikatnya itu masuk juga. Tetapi kalau kita dapat teh ya, walaupun halal tehnya, tetapi kalau dapatnya caranya nggak halal, itu pun termasuk makan yang haram ya. Pekerjaan, nafkah ya, kalau dengan suap menyuap, itu juga riskan sekali ya. Makanan dari makanan yang haram, hati-hati ya. Jadi kita doa setiap hari, kok makanannya makanan yang haram, apa yang kita hasilkan dari yang haram-haram, maka ini bisa menjadi mani' sebagai apa? Penghalang doa kita sehari-hari, sholat kita, amalan kita ya. Takutnya apa? Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi yang menghalangi doa kita? Wadzulm, kezaliman. Enggak usah membuli, enggak usah menjelekkan kawan, enggak usah ghibah ustadz, enggak usah ghibah tetangga, enggak usah ghibah jamaah masjid ya. Itu bapak itu gini enggak, no ya, enggak boleh ya. Ataupun kita sebagai punya tetangga ya, jangan menzalimi tetangga kita ya, apapun ya, di tempat kerja ya, di tempat manapun kita berada, jangan suka zalim, karena kezaliman ini juga ternyata membuat doa kita terhalang. Apa itu zalim? Ya, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu namanya zalim. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Harusnya dihargai, ini dihina. Harusnya dijaga martabat seorang muslim, tapi direndahkan. Ini kan bukan pada tempatnya. Harusnya dimuliakan sesama para penuntut ilmu ya. Kalau antum belajar kitab Ta'lim al-Muta'allim, salah satu yang agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat, salah satu yang harus diperhatikan adalah apa? Menghormati ahli ilmu ya, menghormati ahli ilmu, termasuk guru, termasuk kawan-kawan seperjuangan sesama para penuntut ilmu. Ya, kemudian yang senior ini pun jangan suka zalim kepada junior. Yang udah kakak kelas jangan seenak-enaknya melakukan kepada yang junior ya. Yang junior pun, yang adik kelas pun tetap menyayangi, tetap menghormati yang besar. Ini zulm ya, kezaliman. Hati-hati ya.
hati wa rainidz dzunub 'alal qulubnya, dan penyakit-penyakit dosa-dosa dalam hati. Wastila al-ghaflah was-sahwi wal-lahwi wa ghalabat 'alayha. Kemudian yang menghalangi doa juga adalah apa? Lalai atau mengikuti hawa nafsu. Ya, kama fi sahih al-Hakim min hadits Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan satu hadis yang ada di dalam kitab Al-Imam Hakim, hadis dari Abu Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu anna Allah la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Ya. Hadis ini akhrajahul Hakim, ya, dikeluarkan oleh Imam Hakim. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini catat ya. Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Ini nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdoalah kalian, ya. Ud'ullah, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ud'u. Ini fi'il apa namanya? Fi'il amr. Ud'u, berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wa antum muqinuna bil ijabah, ya. Dan kalian benar-benar muqinun, yakin betul doanya akan diterima. Ya, jadi salah satu kiat ketika kita berdoa, kita yakin betul doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah melanjutkan, wa'lamu, dan ketahuilah annallaha, sesungguhnya Allah la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Ya, ketahuilah sesungguhnya Allah la yaqbalu, tidak akan menerima du'aan, ya, doa dari siapa? Min qalbin ghafilin lahin, ya. Doa dari orang yang ketika berdoa apa? Hatinya lalai, hatinya enggak fokus, enggak memahami apa yang dia minta. Maka ayo santri, bukan hanya menghafalkan doa-doa saja, tapi coba lihat artinya, coba direnungi artinya, coba difahami artinya, ya. Sehingga ketika kita berdoa itu bisa fokus, bisa fokus, ya, bisa konsentrasi karena kita faham apa yang kita minta. Ya, kalau kita doanya panjang tapi kita tidak tahu artinya, biasanya nggak fokus. Ya, hanya lewat di lisan sambil ngantuk-ngantuk, gitu kan misalnya. Tapi kemana-mana, cepet selesainya lah, ini kajiannya kelamaan, kayak gitu kan. Pikirannya kemana-mana. Ya. Jadi bukan hanya dihafalkan saja, tetapi nanti coba dilihat artinya, difahami artinya, ya. Jadi kata ini mungkin pesan terakhir tadi, pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah, ya. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala muqinuna bil ijabah, dengan keyakinan betul doa kita akan diterima. Jangan setengah-setengah, ya Allah, doa saya dikabulin enggak nih, enggak, ya. Tapi betul-betul yakin kepada Allah Subhanahu wa taala doa kita akan diijabah. Kemudian apa? Wa'lamu, ketahuilah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Sesungguhnya Allah tidak menerima doa dari apa? Dari yang hatinya lalai, yang enggak fokus. Hadza wallahu a'lam bishawab. Semoga yang sedikit ini, ya, menjadikan apa yang kita pelajari ini benar-benar menjadikan ilmu yang bermanfaat, ya. Jadi banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lagi berjuang belajar, yang lagi berjuang menghafal Al-Qur'an, banyak-banyak minta doa sama Allah. Tapi juga perhatikan ketika berdoa ini, kita hatinya yakin doa kita diterima oleh Allah. Kalau kita yakin apa? Kita menyadari juga kita tidak dalam kemaksiatan kepada Allah, tidak memakan makanan yang haram, tidak menzalimi yang lain. Nah, ini mungkin, ya, yang sedikit ini kalau direnungi terus, ya, kemudian diamalkan, masya Allah. Sama-sama kita belajar, kita mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Hadza wallahu a'lam bishawab. Aktafi bihadzal qadar.
wa nas'alullaha ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Filastin. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afina fi Filastin. Allahumma ansur al mujahidina fi Filastin wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma a'izz al islam wal muslimin wa adhill asyirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.